Siapa yang menyangka sosok pria bertato ini adalah seorang pendeta? Ia adalah Rudy Bernardus Elkel, seorang pendeta yang membaktikan dirinya untuk melayani anak-anak jalanan dan kaum marginal di Kota Madiun, Jawa Timur. Masa lalu Rudy yang kelam menjadi alasan kenapa ia memilih melayani kaum marginal dan orang-orang yang terpinggirkan. Ketika saya ada di dunia jalanan, banyak hal yang saya dapatkan ketika di jalanan itu penolakan, stigma yang mungkin orang pandang anak jalanan itu sampah masyarakat dan tidak bisa memiliki dampak atau nilai yang bagus lah dipandang masyarakat. Latar belakang saya itu jahat dulu. Saya perampok, saya pernah ngalami bunuh orang, terus gak pernah mandi, makan di sampah, minum, mabok-mabokan, obat-obatan terlarang. Nah dari situ melihat diri saya seperti itu dan saya mengalami perubahan dalam hidup. Saya rindu anak-anak jalanan juga mengalami hal yang sama dengan saya untuk hidup jauh lebih baik lagi. Lawatan Tuhan yang dialami Rudy membuat ia bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Akhirnya setelah saya di Papua masuk gereja dan disitulah Tuhan itu mulai jamah saya. Jadi dari latar belakang yang buruk, yang mungkin dipandang masyarakat tidak berguna, tapi Tuhan itu masih memandang saya baik. Banyak hal kejahatan yang saya lakukan, tapi saya berpikir bahwa Tuhan punya rencana buat saya. Titik balik saya akhirnya menerima Tuhan, masuk gereja, saya bertobat. Dan ada satu pendeta ngomong sama saya begini bahwa Tuhan mau pakai saya untuk jadi alatnya. Nah dari situlah saya menyerahkan total hidup saya buat Tuhan. Dan masa lalu itu akhirnya saya membuat diri saya tuh terpacu untuk bagaimana ya saya bisa menolong teman-teman saya. Karena di jalanan sendiri tidur di pinggir emper, hujan, panas, terus nggak ada uang, kita harus ngamen, uang habis untuk mabuk segala macam. Nah dari situlah saya kerinduan memiliki rumah singgah untuk bisa menata hidup anak-anak jalanan untuk jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Lewat pendekatan rohani, Rudy mencoba mengajak anak-anak jalanan ini untuk menjauhi kriminalitas dan kembali menata kehidupan. Rumah singgah itu memang saya buat untuk mereka itu mengenal Tuhan. Karena ketika kita di jalanan kita nggak pernah kenal Tuhan. Yang kita kenal adalah kejahatan dan kejahatan. Mabuk, bikin onar, seperti itu yang kita kenal ketika kita ada di jalanan. Nah ketika saya membuat rumah singgah, terus akhirnya memberikan satu bimbingan rohani buat teman-teman di jalanan. Karena apa yang saya lakukan di Madiun ini yang pernah saya alami ketika saya di Papua. Saya juga masuk di namanya bengkel manusia. Saya juga dibentuk, dirubah di situ untuk jauh lebih baik lagi, dan hal ini saya terapkan di Madiun supaya teman-teman di Madiun juga bisa mengalami kasih-Nya Tuhan. Mereka bisa datang kepada Tuhan, mereka bisa berdoa dengan Tuhan, mereka bisa memuji Tuhan. Jadi dengan hal seperti itulah kerohanian mereka bisa terbentuk untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Tak jarang, ia menyambangi lokasi-lokasi tempat berkumpul anak-anak jalanan, sekedar untuk menyapa dan bercengkrama dengan mereka. Ya memang tidak mudah ya, menjangkau mereka itu tidak mudah. Saya banyak mengalami ketika ada di tengah perjalanan itu, ya seringkali saya ditipu dengan mereka. Bahkan saya pernah sempat mau ditusuk dengan mereka. Tapi itu yang harus saya hadapi. Memang tidak mudah merubah orang itu untuk jauh lebih baik.
harus ada harga yang harus dibayar. Ya banyak orang juga, orang di luaran sana juga bilang sama saya, kamu ngapain ngurusin anak jalanan, anak yang nggak ada artinya segala macam, nggak ada profitnya lah kalau zaman sekarang bahasanya seperti itu. Tapi satu panggilan Tuhan kepada saya untuk menolong mereka. Perjuangan Rudi tidak hanya sebatas menyadarkan anak-anak jalanan saja. Ia juga berupaya mengajak jemaat gereja dan masyarakat untuk mau membuka pintu hatinya bagi mereka yang tertolak. Karena ketika ada anak-anak jalanan yang mungkin masih berpenampilan punk, itu pasti teman-teman dari gereja itu pasti mereka akan berpikiran yang kurang baik. Karena saya ngalamin. Ketika saya masuk gereja dengan penampilan punk, dengan ini loh saya, anak jalanan, orang itu menjauh. Tutup hidung lah, memandang sebelah mata lah. Jadi stigma-stigma itu yang kadang membuat orang anak-anak jalanan ini susah untuk masuk gereja. Karena dari stigma itu ada satu penolakan kepada jemaat. Padahal Tuhan itu tidak pernah menolak siapapun ya. Mau orang gembel lah, mau orang jahat lah, mau apalah. Tuhan itu selalu nerima dengan kondisi kita apa adanya. Tapi manusia yang di luar itu memandang anak jalanan itu kotor, anarkis. Pada dasarnya tidak seperti itu. Tidak yang seperti yang mereka pikirkan. Bahwa anak jalanan itu ketika mereka mau memberikan dirinya kepada Tuhan, itu jauh lebih baik dari orang-orang yang di luar sana. Karena ada kerinduan yang luar biasa, istilah domba yang hilang kembali. Nah, saya membentuk rumah singgah, pondok pemulihan, dan juga komunitas Crossland Madiun. Saya menerima kondisi mereka apa adanya, kondisi apapun mereka adanya. Ada yang pernah bau banget, nggak pernah mandi, itu ada, saya terima. Saya terima mereka, saya rangkul mereka, saya peluk mereka. Meskipun baunya seperti itu, saya peluk mereka. Saya bilang kepada mereka, kamu itu berharga di mata Tuhan. Saya mengeluarkan kata-kata itu. Saya tuh menangis. Orang seperti ini, kenapa di luar sana itu dipandang rendah? Bahkan Tuhan itu nggak pernah memandang kita sebusuk apapun kita. Tuhan selalu memandang kita itu ciptaannya. Saya rangkul mereka. Saya berusaha untuk menolong mereka, hidup mereka jauh untuk lebih baik lagi. Dan puji Tuhan, dengannya ada pondok pemulihan dan juga Crossland, anak-anak itu semakin diterima. Kita bikin acara persekutuan doa, kita menyembah Tuhan, kita menyanyi, ada yang mengalami lawatan Tuhan, dijamah Tuhan, mereka mengalami pemulihan dalam hidup mereka. Ya, manusia itu tidak ada yang sempurna ya, jatuh bangun, tapi mereka tetap terus mau bangkit. Perjuangan Rudi tidak sia-sia. Kini sebagian besar dari anak-anak yang pernah ia tampung di pondok pemulihan sudah bertobat dan memiliki pekerjaan. Ya, ada banyak sebenarnya, kita itu ada sekitar 50 orang ya, anak-anak jalanan. Nah, puji Tuhan, mereka sudah banyak mengalami satu perubahan dalam hidup mereka. Mereka sudah banyak yang meninggalkan untuk ngamen, ada yang sudah bekerja di tempat yang cocok buat mereka bekerja, ada yang merawat orang jompo, ada yang juga kerja di gudang, ada juga kerja di pasar malam, ada juga yang kerja di TKW. Puji Tuhan, banyak perubahan dalam hidup mereka dan mereka sudah mengenal Tuhan dengan baik dan mereka akhirnya memiliki satu komitmen bahwa hidupku tidak pengen seperti dulu lagi, tapi mereka ingin hidup mereka tuh jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang mendorong saya mau berubah, sering kasih tahu sama Pak Rudi, sampai kapan kamu itu seperti ini? Suatu saat toh kamu punya anak, punya keluarga. Dulu aku juga seperti itu. Ya, yang mendorong aku seperti ini, ya saya
dari hati pengen berubah. Ya sebelum saya jadi kayak gini, sering keluar masuk penjara gara-gara pergaulan bebas. Dulu ngamen buat mabuk-mabukan, setiap hari kayak gitu terus. Mabuk, cari uang mabuk, cari uang mabuk. Dan puji Tuhan, sekarang sudah ketemu sama Tuhan, dan akhirnya hidupku lama pelan-pelan akhirnya bisa diubah sampai sekarang. Dan saya ingin menunjukkan, biasanya kan orang melihat aku itu sebelah mata. Mungkin ini sampah masyarakat. Aku pengen buktikan kalau aku itu bukan sampah masyarakat. Saya sudah kerja, belum tentu mereka yang ngolong-ngolong aku bekerja. Untuk pekerjaan stigma tetap ada, cuman kan biarlah orang berkata, yang penting saya pekerjaannya tuh sekarang sudah tidak seperti dulu. Saya sudah mapan, ada pekerjaan, ada penghasilan, dan yang terpenting tidak merepotkan kiri kanan, tetangga ataupun saudara, tidak. Karena untuk menerima orang seperti saya itu banyak kan mereka berpikir 2 atau 3 kali, mungkin lebih. Iki kira-kira ini nantinya kira-kira bisa bener ndak anak ini, dia mau berubah ndak, seperti itu. Suatu panggilan untuk melayani jompo, melayani manula, seperti itu kan kalau tidak terpanggil tidak mungkin terjadi. Karena apa? Pekerjaannya itu ya seperti itulah, kita perawat orang, seperti merawat orang sakit, itu kan dari hati. Karena dari hati saya terbuka untuk mau berubah, dan ternyata yang dimau Tuhan itu saya melayani. Penerimaan dan kepercayaan yang diberikan kepada anak-anak jalanan merupakan salah satu jalan menuju pemulihan. Yang dibutuhkan dari anak-anak jalan itu satu, penerimaan. Karena saya juga pernah mengalami seperti itu. Saya diterima dengan teman-teman gereja waktu saya masih ada di Sorong, Papua. Saya diterima dengan baik seperti keluarga sendiri. Karena anak jalanan itu yang membuat mereka bisa kembali jauh lebih baik diterima. Karena mereka banyak penolakan di luar, di keluarga, di masyarakat. Nah, ketika mereka diterima, nah itulah satu nilai plus dalam hidup mereka. Jadi yang terpenting bagi kita adalah manakala semua orang kita berikan kesempatan adalah dia mau bekerja dan dia jujur. Kenapa? Karena itu modal dasar untuk dia bekerja itu seperti itu. Dan itu kan karena kita bekerja di pelayanan jasa, jadi melayaninya dari hati. Nah, kalau pokoknya asal orang bekerja mungkin banyak ya, tapi kalau melayani dari hati itu saya rasa tidak semua orang bisa. Selain yang pertama adalah kita memang butuh untuk karyawan yang untuk merawat, yang terutama adalah kita memberikan kesempatan. Ya, karena kenapa? Karena setiap orang kalau diberikan kesempatan, pasti kalau dia benar-benar menjalankan kesempatan itu, dia pasti bisa. Dan kita tidak memandang siapa itu, yang penting dia mau. Anak-anak jalanan tuh, mereka tuh sebenarnya anak-anak yang nggak bukan dikatain anak-anak jalanan tuh enggak juga sih. Cuman mungkin kan nggak punya kesempatan untuk ini, jadi ya saya lebih senang pekerjakan mereka karena mereka itu kelihatannya anak jalanan tapi rajin-rajin gitu. Saya justru bangga loh sama mereka. Mereka kalau kerja tenanan gitu, bagus. Jadi kalau mau milih ya saya lebih milih mereka. Selain merangkul anak-anak jalanan, pelayanan Rudi juga menjangkau sampai ke dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk pembinaan kepribadian di Lapas kelas 1 Madiun berkaitan dengan agama Kristen, ada pelayanan dari gereja Crossline, pendeta Rudi yang biasa melaksanakan kegiatan pelayanan ibadah di tempat kami ini. Tentunya sangat bermanfaat sekali untuk para warga binaan dalam rangka meningkatkan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa di agama Kristiani.
tentunya ada nilai-nilai keagamaan yang sangat kuat yang diberikan oleh yang dibimbing oleh Pak Pendeta, dan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman dalam rangka mempersiapkan diri mereka sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat. Bagi Rudi, tidak ada satupun orang yang boleh terpinggirkan. Kelahiran bayi Yesus di kandang hewan dimaknai sebagai rasa solidaritas dan kesederhanaan bagi kaum tertindas dan terpinggirkan. Damai Natal hadir bagi siapapun yang mau menerimanya. Jadi saya itu dapat visi dari Tuhan itu untuk terus menolong orang-orang yang terbuang. Seperti jalanan, seperti orang-orang di lapas. Karena mindset masyarakat ketika orang sudah masuk lapas itu, sudah ini buruk, sudah ini jelek. Dari kerjaan pun susah, labelnya kamu masuk penjara. Nah, saya ketika pelayanan di lapas, saya selalu memberikan motivasi kepada mereka, ayo marilah jadikanlah dirimu terang. Dan ketika engkau ada di lapas, belajar untuk berubah jauh lebih baik lagi. Mungkin ini tempat untuk Tuhan merubah hidupmu, untuk kamu mengintrospeksi diri, supaya ketika kamu keluar dari sini, kamu sudah bukan menjadi orang yang dulu lagi, tapi orang yang baru. Menjadi manusia yang baru, orang yang baik lagi, dan orang melihat di dalam dirimu itu ada Tuhan.